selamat bergabung dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari siapkan hatimu dan supaya kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Dan pagi hari ini saya percaya bahwa berkat Tuhan siap dicurahkan bagi kita semua. Amin. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Siapkan keluargamu pagi hari ini, berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi setiap kami. Penyertaan-Mu yang sempurna sungguh terbukti Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami. Roh Kudus menolong dan menjamah setiap kami. Biarlah setiap pujian kami menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari kita angkat satu pujian pagi hari ini. Mari kita minta Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup ini, dalam keluargamu, dalam pekerjaan, dalam segala aspek dalam hidupmu. Minta Roh Kudus mengurapi supaya kita boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada sama-sama, ya Roh Kudus. Roh Kudus berhembus sekarang. Di tempat ini mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini. Biar Roh Kudus mengalir dan berhembus dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Roh-Mu membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan, kuasa-Mu ya Tuhan, penuhi
Terima kasih Roh Kudus. Mari sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah
dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tetap bersukacita pagi hari ini. Amin. Mari kita bersyukur. Mari kita membawa korban syukur kita sebab Tuhan baik. Amin. Mazmur Daud mengatakan bahwa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan itu baik. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Mari siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, tangkap dan terima firman Tuhan dengan segenap hatimu. Berdoa minta Roh Kudus memberikan pemahaman dan pengertian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah hidup kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa
hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Katakan sama-sama, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari sama-sama katakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, berterima kasih Yesus. Katakan, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku. Oh haleluya, Kau memilikiku. Mari sama-sama angkat tangan kita bagi Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidup kami, hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Mari dengan segenap hatimu. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
seumur hidupku. Oke, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan kami bisa beribadah kembali bersama-sama secara online hari ini. Biar setiap jemaatmu, setiap saudara-saudara mengalami Tuhan siang hari ini, dan biarlah kami semakin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Biar Roh Kudus memberi kami hikmat untuk memahami firman Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Dan dimanapun saudara berada, kiranya Tuhan memberkati setiap saudara, senantiasa bersama dengan saudara, menguatkan, khususnya di masa-masa pandemi ini, di masa-masa sekarang ini. Biar Tuhan senantiasa menjadi kekuatan buat kita, menjadi pengharapan buat kita. Oke, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai bagaimana kita membangun dasar yang benar dalam hidup kekristenan kita, sehingga kondisi seperti apapun, tantangan seperti apapun tidak akan mengubah, tidak akan menggoncang setiap kita, justru akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini, zaman-zaman ini dikatakan adalah akhir zaman, di mana segala sesuatu akan selesai, segala sesuatu sudah dekat, dan bahwa tanda-tandanya sudah juga dinyatakan. Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita, berjaga-jaga di dalam setiap hidup kita, sehingga pada waktu Tuhan datang kita siap, bahkan kita bisa bersama-sama dengan Dia. Karena itu kita akan baca di dalam Matius pasal 24 terlebih dahulu untuk mulai perenungan kita siang hari ini. Di dalam Matius pasal yang ke-24. Oke. Kita lihat ayat yang ke 36 kita mulai 36 sampai ayat yang ke 42 ya, bisa ayat 42. Saya akan bacakan buat saudara sekalian pagi hari ini, siang hari ini, di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke 36 kita akan mulai. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Ayat 40, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Amin. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa kita nggak pernah tahu kapan hari kedatangan Tuhan, dan itu harusnya menjadi penantian bagi setiap orang yang percaya. Menantikan kapan Tuhan Yesus akan datang menjemput setiap kita yang percaya. Itu menjadi pengharapan tertinggi dalam iman Kristen. Karena itu yang perlu kita perhatikan adalah waktunya itu tidak ada yang tahu. Banyak fenomena yang sudah terjadi dalam kekristenan, mengaku-ngaku tahu waktu Tuhan datang, dan itu semua palsu, itu semua sesat, dan itu semua justru ditangkap polisi. Ya, jadi artinya adalah Alkitab sudah berkata tidak ada seorang pun yang tahu waktunya, kapan waktunya. Tetapi Alkitab sarankan, Alkitab ajarkan untuk kita punya sikap hidup berjaga-jaga. Berjaga-jaga kapanpun itu kita harus ready, harus prepare. Bahasa di sini sebenarnya dari ayat yang kita baca tadi, satu kata kuncinya adalah preparation, mempersiapkan diri. Banyak orang Kristen itu lupa mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan.
Ini yang saya mau katakan, setiap kita yang percaya sama Tuhan Yesus, harusnya hidup kita mulai mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan. Banyak orang Kristen itu tanpa sadar dia mulai terjerat sama hal-hal yang dunia tawarkan, mulai mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Tuhan. Apa tanda-tandanya orang mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Tuhan? Yang pertama yang paling jelas adalah dia tidak mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, maka dia menantikan kekasih hatinya untuk datang. Yesus digambarkan sebagai mempelai kita. Karena itu, kalau saudara benar-benar hidup di dalam Tuhan, maka saudara akan mempersiapkan hidupmu untuk menanti kedatangannya. Yang kita juga tidak tahu waktu tepatnya kapan. Artinya adalah yang diminta bukan kita mencari-cari tahu kapan waktunya, tetapi yang diminta sama firman Tuhan mempersiapkan diri, berjaga-jaga saat nanti waktunya datang. Karena itu, saudara mesti punya dasar yang benar. Khususnya apa yang terjadi di dunia kita hari ini, apa yang terjadi di sekitar kita, masa tidak semakin gampang, keadaan tidak semakin mudah, banyak tantangan, bahkan banyak hal-hal yang berubah dalam kehidupan kita. Itu menandakan juga bahwa kesudahan segala sesuatu akan tiba dan akan datang. Tidak ada lagi orang yang bisa berkata dia bisa mengandalkan dirinya dalam keadaan seperti ini. Banyak orang sudah mulai mengerti hari-hari ini bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, sumber harapan, Tuhanlah yang sangat kita perlukan. Karena itu saudara, dalam hidup kita mari membangun dasar yang benar. Kita akan buka sama-sama di dalam firman Tuhan, ya, berbicara tentang dasar. Itu di dalam kitab Yohanes juga dikatakan, ya. Di sana kita lihat ada beberapa dasar yang kita katakan buat kita. Dasar-dasar yang perlu ada dalam setiap hidup kita, yaitu dikatakan begini firman-Nya, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya. Sekali lagi, setiap orang yang datang kepada Tuhan. Jadi ada orang yang sudah datang sama Tuhan, tapi belum tentu dia mendengar perkataan Tuhan. Dia mau datang tapi nggak mau mendengar juga. Nah, ini harus satu paket. Orang yang datang sama Tuhan, dia juga harus bersedia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, perkataan firman, serta melakukannya. Jadi ada prosesnya, datang, mendengar, dan melakukan. Jadi kalau tidak mau melakukan, maka percuma kita datang sama Tuhan. Tidak akan ada namanya terobosan, tidak akan ada namanya sesuatu yang berkat yang luar biasa kalau kita cuma datang tetapi tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan selanjutnya begini, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Jadi orang yang cuma yang datang sama Tuhan, tetapi dia mau mendengar, ya, dia mau mendengarkan, dia mau melakukan, dia disamakan seperti, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi dalam kondisi saat ini yang terjadi di saat-saat kita, banyak orang mulai merasa lemah, banyak orang merasa putus asa. Buat saya itu tanda-tanda bahwa dia tidak benar-benar menetapkan dasar yang benar dalam imannya. Itu tanda bahwa dia sangat salah dalam mendirikan dasar dalam kehidupannya. Karena kita berkata orang yang sungguh-sungguh datang sama Tuhan, yang pertama. Yang kedua, orang ini mau mendengarkan Tuhan. Yang ketiga, mau melakukan apa firman Tuhan. Maka seharusnya dia punya dasar yang kuat, dasar di atas batu karang, rock, ya. Dan itu menggambarkan batu karang itu adalah Yesus, membangun dasar dalam firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan dasar hidupnya. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Jadi hari ini mari belajar sama-sama. Dalam keadaan akhir zaman ini kita sudah berkata akan banyak pencobaan, akan banyak tribulation, akan banyak tantangan, akan banyak yang namanya keadaan-keadaan sulit. Tetapi orang yang meletakkan dasar hidupnya di dalam batu karang teguh, sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus, menantikan kedatangannya, bahkan hidup di dalam Dia, maka orang itu akan tidak dapat digoyahkan. Dia akan kokoh dibangun. Air banjir sekalipun, apapun yang melanda dia tetap kuat. Nah, hari ini pertanyaannya buat siap kita, apakah kita tetap kuat di dalam iman kita menghadapi segala sesuatu? Atau mungkin ada yang saudara mulai lemah, saudara mulai merasa tidak sanggup, saudara mulai menyerah. Itu tanda bahwa saudara perlu benar-benar kembali datang sama Tuhan.
dan mendengarkan firman-Nya dan berkomitmen mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan ada orang juga yang membangun di dasar yang tidak benar. Dikatakan ini akan, tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Jadi ada semua mendengar. Baik orang yang, jadi semua orang pasti mendengar firman. Masalahnya dia mau melakukan atau tidak. Ya, di sini ada orang yang mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi lihat, perhatikan baik-baik. Tuhan itu adil, Tuhan itu memperdengarkan firman-Nya kepada semua orang, tetapi tidak semua mau melakukannya. Karena itu hari ini saudara sudah dengar firman Tuhan. Kalau saudara mau kokoh, mau teguh, mau tidak dapat digoyahkan dalam keadaan apapun, khususnya di akhir zaman ini, dalam menantikan kedatangan Tuhan, letakkanlah firman Tuhan sebagai dasar hidupmu. Lakukan itu, dengarkan itu, lakukan itu. Jadilah pelaku firman, jangan hanya pendengar saja. Dan saya percaya setiap kita pasti akan dikuatkan senantiasa. Setiap kita akan bisa melewati segala pergumulan, segala pencobaan apa yang melanda hidup kita. Dan saya percaya saudara, orang dalam Tuhan tidak akan tetap bertahan. Tuhanlah gunung batu pertahanan kita, Tuhanlah kubu pertahanan kita. Karena itu pagi hari ini, siang hari ini, apapun yang sedang saudara hadapi, saudara merasa lelah, merasa tidak mampu menghadapi segala sesuatunya, percayalah, engkau hanya perlu datang sama Tuhan, datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya dan rindu melakukannya. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Saat engkau melakukannya, maka hidupmu pun akan dipulihkan. Tuhan sangat setia terhadap janji-janji firman-Nya. Orang yang melakukan firman-Nya tidak akan dikecewakan, pengharapannya tidak akan dikecewakan. Lakukanlah firman Tuhan, hidupilah firman Tuhan, jadilah pelaku firman, maka engkau akan dikuatkan senantiasa. Bahkan engkau akan melihat kuasanya terjadi di hidup saudara, pemulihan, terobosan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Orang firman Tuhan berkata seperti ini, orang benar hidup karena iman, bukan karena melihat. Dia hidup karena percaya firman Tuhan lebih daripada apapun, bukan hanya karena dia melihat keadaannya. Hidup kita itu tidak ditentukan oleh keadaan situasi kita. Hidup orang percaya ditentukan sama firman Tuhan. Ada lagu yang berkata, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku ditentukan hanya oleh perkataan. Biarlah pagi hari-hari ini, siang hari ini, setiap kita kembali dikuatkan. Dengarkan firman Tuhan, pertama datang sama Tuhan sungguh-sungguh, dengarkan firman-Nya dan punya komitmen mau melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya di akhir zaman ini, walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi di depan tepatnya, tapi kita percaya kita akan melaluinya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kita. Dia Allah Immanuel. Kiranya Tuhan berkati setiap kita pagi hari ini. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, dalam kondisi-kondisi saat ini. Mungkin mereka sedang mengalami pencobaan, mengalami Tuhan tribulation, mengalami yang namanya kesusahan. Tuhan, hamba percaya hari ini dalam Tuhan Yesus tidak ada kesusahan, sebab Engkau menggantikan itu dengan sukacita. Dalam firman-Mu, saat kami hidup dalam firman-Mu, maka kami akan memperoleh kekuatan yang baru, penghiburan dalam firman Tuhan. Walaupun susah keadaan kiri kanan, tapi kami akan melewatinya dengan sukacita bersama Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus hadir dimanapun setiap saudara-saudara berada, jamah hati kami biar firman Tuhan tinggal dalam hidup kami dan mengubah hidup kami pagi siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat terkasih Tuhan, kita arahkan tangan kita untuk Bapak Gembala Sidang kita, Pak Junedi Salim. Kiranya berkat dan hikmat dan pengurapan Roh Allah terus menyertai untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Junedi Salim. Tuhan, Kau perbesar lebih lagi kapasitasnya untuk mengembalakan domba-dombanya di GB River of Life ini, Bapak. Yang semakin hari dombanya semakin layak dan berdampak untuk kemuliaan nama-Mu, bertumbuh dan berakar dan berbuah-buah lebat, Tuhan, bahkan menumbuhkan tunas-tunas yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau juga berikan beliau kesehatan dan umur yang panjang, berkati dalam segala kehidupannya Tuhan, berserta istrinya, ketiga anaknya Tuhan. Tutup bungkus beliau dengan kuasa darah-Mu, apa saja yang dijadikannya Tuhan, jadikan berhasil dan beruntung dalam segala hal. Tuhan, hamba juga berdoa untuk Pastor Rudi Pita, juga Pastor Joshua Pita yang menjadi tim pengembalaan di GB River of Life ini, Bapak. Kiranya biar hikmat Tuhan juga
melingkupi bagi setiap hambanya untuk melayani Tuhan dimanapun beliau berada. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kiranya berikan kesehatan dan umur yang panjang beserta keluarga besar beliau, beserta anak dan cucunya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa pagi hari ini Tuhan buat para setiap jemaat GB River of Life yang mendengarkan live streaming pagi hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Bagi setiap kami yang mendengarnya Tuhan, itu boleh menjadi rema bagi setiap kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami menyerap dalam segala apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami dapat lakukan. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, bahkan pengerja-Mu Tuhan, dalam segala kelimpahan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau perlancar dalam segala berkat-berkat mereka Tuhan. Kau bukakan tingkap-tingkap langit dalam segala kehidupan para jemaat-Mu dan pelayan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan Tuhan kesehatan yang sempurna. Engkau memberikan juga mereka berkat-Mu yang luar biasa Tuhan dalam segala bidang studi, pekerjaan dan usahanya Tuhan. Jadikan berhasil dan beruntung di dalam segala hal ya Bapak. Hamba juga berdoa untuk Bapak Presiden kami Pak Jokowi beserta wakilnya Ma'ruf Amin untuk memimpin bangsa Indonesia ini, beserta para gubernur, para wakilnya, bupati, bahkan wali kotanya di dalam roh yang takut akan Tuhan, untuk membangun bangsa Indonesia ini menjadikan bangsa NKRI yang maju, bangsa yang berdaulat, bangsa yang penuh damai dengan sukacita Tuhan. Kau juga berikan kesehatan yang sempurna untuk Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan segenap kehidupan keluarga besarnya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Apa saja yang dikerjakan ya Tuhan juga jadikan berhasil dan beruntung dalam segala hal. Hamba juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, bahkan di seluruh bangsa Indonesia ini ya Tuhan, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan mengalami COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan bahwa COVID-19 akan segera berlalu, akan segera berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan terjadi atas setiap bangsa Tuhan di tengah-tengah negeri kami ini Tuhan. Kami percaya Bapak, kuasa dan mujizat-Mu masih ada bagi setiap kami yang percaya dan berharap kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasien COVID-19 yang saat ini Tuhan sedang melawan Tuhan dengan segala jeripayanya mereka Tuhan untuk melawan COVID-19 ini. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kesembuhan masih ada, kesembuhan masih terjadi bagi setiap mereka yang percaya dan berharap kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk gugus terdepan Tuhan, lindungi mereka, perisai mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan mereka juga dari segala wabah COVID-19 ini, supaya mereka tidak tertular. Perlengkapi mereka dengan senjata Allah Tuhan. Lindungi mereka agar setiap mereka gugus terdepan, tim medis, bahkan suster dapat melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin, dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati hasil pekerjaan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk perekonomian di tengah-tengah bangsa kami yang sedang krisis ini Tuhan. Pemulihan terjadi atas ekonomi di tengah-tengah bangsa kami. Kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Mujizat-Mu masih ada. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, bahwa kami akan menjadi pemenang. Itulah janji-Mu Tuhan, bahwa kami menjadi pemenang yang gilang demi gemilang ya Bapak. Kami menjadi pemenang yang di dalam Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Indonesia kami akan segera pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat terkasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama kita angkat dua tangan untuk terima berkat dari Tuhan. Seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa yang di surga, melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, dan melalui anak yang tunggal Yesus Kristus menyertai saudara mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menjemput dan mengangkat kita di awan-awan yang permai dan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. God bless you all.